Bapak Ibu, Saudara, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, tak kenal maka tak akrab. Ya. Nama saya Biku Abijato. Pagi hari ini adalah sesi Dhamma Class, ya. Dan ini sepertinya pertama kali saya mengisi di Wihara Tanah Putih. Namun kegiatan pagi ini kegiatan tambahan. Sebenarnya tujuan saya datang adalah mengisi kegiatan untuk guru-guru sekolah minggu Buddhis, ya, dari berbagai daerah, terutama Jawa Tengah. Tapi datang juga guru sekolah Buddhis dari Bekasi, kemudian dari Samarinda. Tapi kalau mau dikatakan dari seluruh Indonesia, enggak bisa. Karena yang dari kota lain itu tidak lengkap. Ya. Oleh karena itu, pagi ini saya tidak membuat bahan ceramah yang mendalam. Tujuannya dua. Biasanya, kalau saya baru pertama kali mengisi di satu tempat, saya ramah tamah dulu. Ya. Kita saling kenal dulu. Saya tidak kenal Bapak Ibu tidak kenal saya. Kadang saya mau cerita apa, saya juga tidak tahu. Betul ya? Karena tidak saling mengenal. Begitu. Kalau wihara itu sudah sering saya datangi, saya kenal ya, mungkin 30%, 40% dari yang hadir. Di situ ceramah menjadi lebih menyenangkan, seperti bicara dari hati ke hati. Nah, kemudian pagi ini ternyata pagi yang sangat lelah bagi saya. Ini curhat dulu boleh ya? Karena kegiatan sudah banyak selama berhari-hari. Dor itu artinya tidak putus-putus. Ya. Kemarin berangkat dari Mendut ke Pekalongan. Ada Patidana. Ya. Tempatnya Bu Litin, duduk paling belakang. Ya, ibu dari Pekalongan. Ada yang dari Pekalongan? Enggak, Semarang semua? Ya. Itu pertama kali saya ke Pekalongan juga. Kegiatan di Pekalongan, kemudian berangkat ke sini. Sebelum dari Pekalongan, saya dari Wonosobo. Jauh-jauh semua. Bukan besok. Sore ini saya mengisi di Parakan. Besok di Muntilan. Baru boleh istirahat. Jadi saya harus berjuang lagi sore ini dan besok. Tapi dua jadwal ini bukan dari saya. Apa maksudnya? Biasanya saya menyusun jadwal itu agak balance. Ya, saya mengisi 2 hari, 3 hari, saya tahu saya akan capek. Saya istirahat 1 hari gitu. Tapi kegiatan sore nanti di Parakan dan juga besok di Muntilan itu adalah tugas dari Bante Joti Damo. Jadi tidak saya geser lagi. Jadi kadang-kadang jadwalnya saya yang buat, kadang-kadang jadwal itu dari guru. Ya, ini cerita-cerita. Saudara-saudari, judul Dhamma kelas pagi hari ini adalah berkah dan kebijaksanaan. Ya. Boleh kita cerita mengenai itu, boleh juga cerita di luar itu. Pagi ini saya akan ubah kegiatannya menjadi tanya jawab dhamma saja. Ya. Kalau saudara-saudari ingin bertanya apa, silahkan. Ya. Tapi seringnya juga nggak ada yang nanya gitu. Ya. Dibuat kegiatan tanya jawab tapi nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya, terpaksa saya nanya sendiri, jawab sendiri. Saudara-saudari, sebelum Bapak Ibu Saudara bertanya, saya pikir ini kebijaksanaan. Ingin saya bagi ya, kemudian nanti Bapak Ibu silakan bertanya. Menjadi biku, kami berkesempatan untuk pergi ke banyak kota. Ya, pergi ke banyak sekali kota. Makassar, Sulawesi, ya, Kalimantan. Yang belum cuma Papua.
Sebenarnya undangan ke Papua juga masuk dulu ya. 5 tahun yang lalu saya diundang ke Papua tapi tidak saya ambil karena saya harus ke Thailand. Dan jauh sekali. Kadang-kadang perjalanan sebegitu jauh untuk satu acara rasanya sayang juga ya. Karena kalau saya pergi ke provinsi lain 3 hari itu sudah bisa untuk ngajar meditasi, dhamma kelas. Ya tetap harus ke sana. Tetapi tidak bisa sering begitu kalau terlalu jauh. Pergi ke banyak daerah, ternyata lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalangnya. Beda tempat itu beda suasana, beda budaya. Tapi ada satu hal yang saya petik bagus sekali. Ingin saya bagi untuk warga Semarang. Ya. Yaitu ada daerah yang umumnya berbicara sangat lembut. Ada daerah yang umumnya berbicara cukup langsung. Ya, tidak menggunakan kata kasar tetapi langsung. Dalam bahasa Inggris itu disebut straight language. Straight language. Jadi kalau ngomong itu langsung. Contohnya apa? Belanda. Kalau saudara-saudari ketemu orang Belanda jangan heran ya. Mereka adalah orang paling langsung di seluruh benua Eropa. Kalau yang tidak langsung, not straight, tidak langsung itu adalah UK, Inggris. Ya. Kalau nggak langsung di mana lagi Bante selain UK? Jogja ya. Apa maksudnya nggak langsung? Contoh ya, ketemu teman kerja, badannya bau. Berani Bapak Ibu ngasih tahu badannya bau? Susah juga ya. Ya, Semarang ini juga tidak straight, tidak langsung. Ya, termasuk yang not straight. Dalam bahasa Inggris istilahnya not straight language. Susah mau ngasih tahu badannya bau, susah banget. Gimana caranya ya? Harus seperti ini mungkin. Panas ya Semarang ya. Betul ya? Ah, panas Semarang. Kalau ndak sering mandi, wah badan jadi agak kurang nyaman. Ada aroma. Badan saya bau ndak ya? Mau ngomongin orang terpaksa ngorbankan diri ya? Badan saya bau ndak ya? Coba badan saya bau ndak? Oh, ndak bau Bante. Iya. Padahal pengen ngasih tahu. Coba badanmu bau ndak? Ndak bisa ngomong. Betul ya? Sudah kasih isyarat seperti itu, dia belum ngerti juga. Ya, Solo, Yogyakarta, Semarang saya ndak tahu. Sama ya? Nah, saya kurang lama di sini. Tapi kalau orang Belanda, gampang aja. Badanmu bau. Sudah mandi belum? Sudah tadi. Pakai deodoran. Selesai ya. Nggak harus muter-muter. Namanya straight language. Tapi kalau orang UK, orang Inggris, mereka juga muter-muter. Ya. Lalu saya berpikir kenapa seperti itu? Kenapa ada budaya yang straight, langsung, ada yang tidak langsung? Salah satu jawabannya adalah berhubungan dengan sistem masyarakat, bahkan sampai sistem kerajaan. Umumnya, kalau negara itu menggunakan sistem kerajaan yang hukumannya berat, budayanya menjadi tidak langsung. Karena takut salah bicara bisa dihukum. Di Thailand, kalau menghina raja, 15 tahun penjara. Sampai hari ini, hukumnya masih berjalan. Masalahnya bukan masalah 15 tahun. Kalau seseorang masuk 3 tahun aja, kadang 3 bulan sudah meninggal. Kenapa? Karena di penjara banyak orang yang pro dengan raja. Walaupun mereka napi, tapi mereka mencintai raja. Karena orang Thailand itu hidup dengan 3 slogan. Nah, warna benderanya 3. Yaitu hidup untuk agama, yaitu agama Buddha. Hidup untuk raja, hidup untuk masyarakat. Jadi kadang-kadang kita bertemu pihak yang pro dengan raja di penjara bisa dipukul habis-habisan. 3 bulan sudah meninggal. Nah, kembali ke sejarah lampau. Di Thailand dulu masih ada perbudakan. Kalau sangat salah ngomong bisa dicambuk habis-habisan. Oleh karena itu masyarakat akhirnya belajar. Tidak boleh salah ngomong, betul ya? Karena punishment-nya, hukumannya langsung terasa.
Ketika sebuah masyarakat menggunakan culture seperti itu, lama-lama bahasanya menjadi tidak langsung. Karena hukumannya terlalu berat. Ya, kita nggak bisa ngomong langsung. Kalau Bapak Ibu Saudara di tempat kerja, ada senior kita yang karakternya tidak pas, perlakuannya tidak pas. Kalau orang Indonesia biasanya apa? Ya sudahlah, diam aja lah. Mau ngapain coba? Betul ya? Mau ngapain coba? Dilaporin nanti kalau ketahuan saya ngelapor, saya bisa dipecat. Syukur-syukur dipecat. Kadang dijebak, betul? Ya, saya bisa dijebak. Sudahlah. Nah, jadi kita tidak berani langsung karena punishment-nya berat. Nah, kembali ke topik. Di Indonesia, saya lahir di Kota Medan. Kota Medan itu cukup langsung kalau ngomong. Ya. Lalu saya pindah ke Yogyakarta setelah menjadi Samanera. Dan saya terkejut bukan kepalang. Ternyata culture-nya beda sekali. Benar-benar beda. Benar-benar beda. Saya dulu tidak menyangka ada sekelompok masyarakat sesopan itu. Karena kalau di Kota Medan, Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu naik bus umum, lalu kita jalan paling belakang, ada kernetnya. Tahu kernet ya? Nah, ada keneknya. Kita jarang jalan agak lambat. Dan kita paling belakang. Tahu keneknya bagaimana? Naik bang, ayo. Bukan kau aja seorang yang mau naik bus. Digituin. Tapi biasa aja. Kalau orang Medan digituin biasa aja. Sabar bang, gitu ya. Lalu beli cabai. Ini kisah nyata. Beli cabai. Nah, kalau beli cabai, cabainya dipilih-pilih. Betul? Kalau belinya nggak banyak. Kalau belinya banyak nggak bisa milih. Belinya sedikit, milih yang bagus. Karena kalau beli on-onan kan lebih mahal daripada beli kiloan. Nah, sudah mahal, privilege-nya apa? Dipilih yang bagus. Tahu enggak? Anda pilih terlalu lama, sebentar lagi Anda dibentak ya. Bentaknya bagaimana? Kau pilihlah itu semua, enggak usahlah aku jualan. Nah, ini bahasa Batak ya, nada Batak. Kau pilihlah itu semua, enggak usahlah aku jualan. Tapi, ketika dulu saya di Medan, itu biasa aja dibegitukan. Ya, kalau dibegitukan kita bagaimana? Sabar bu, masih banyak itu jualannya masih banyak, tenang. Orangnya juga nggak marah dibegituin. Jadi ternyata ketika satu culture itu straight, omong-ngomongnya langsung, ada satu kekuatan yang tumbuh. Yaitu jadi tidak gampang sakit hati. Betul? Karena biasa aja. Dikasari, bahasanya kasar, bahasanya langsung, biasa aja. Tapi kalau saya di Yogyakarta, saya ngomong seperti itu, wah, umatnya misalkan menjemput. Kemudian saya ngomong agak langsung, entah apa sajalah contohnya. Orangnya mungkin tidak datang lagi 2 kali ya. Ya, tapi apa yang saya pelajari dari sini, yang ingin saya bagikan adalah, ada satu kebiasaan orang Sumatera, mungkin tidak semua, tapi ini yang saya amati. Ada yang namanya ngobrol sekali duduk. Ya, ngobrol sekali duduk. Apa maksudnya ngobrol sekali duduk? Karena bahasanya begitu langsung, kalau ngomong tidak ada remnya, apa aja diungkapkan. Ada bagusnya. Bagusnya adalah kalau kita punya kekurangan langsung diberitahu, betul? Detik itu kita bisa berubah. Ya, apa yang dia tidak suka, dia bisa ngasih tahu kita, kemudian kita adjust, kita berubah sedikit-sedikit. Ngobrol sekali duduk itu adalah apapun yang kita obrolkan satu kali duduk ini, selesai obrolan itu selesai. Nggak dibawa lagi sakit hatinya apa, nggak dibawa lagi. Ngobrol sekali duduk. Besok ketemu seperti lembaran baru. Itu yang kami lakukan di Sumatera. Dan ternyata itu rahasia dari tidak banyak hal yang dimasukkan ke hati. Jadi pas ngobrol itu teman kita kadang-kadang ada 1-2 di antara satu kelompok 10 orang, 15 orang. Ada satu orang yang memang agak error. Kalau ngomong remnya benar-benar blong. Kita baru masuk kerja misalkan. Kamu kerja di mana? Itu di PTA. Enggak bagus di sana itu. Bagus kok saya kerja, bagus-bagus saja. Enggak bisa lama kamu kerja. Kita baru masuk ya.
Sudah dibegitukan. Kenapa enggak bisa lama? Itu loh tetangga saya begini, begini, begini. Tetangga saya begini, begini, begini. Apalagi kamu orangnya nggak sabaran. Coba lihat aja. Udah dia mau ngomong apa aja kita ya iya, 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 iya. Atau mau kita balas silahkan. Tapi selesai obrolan itu, selesai. Ngerti maksudnya ya? Jadi selesai obrolan itu nggak dipikirin lagi. Itu hanya sekedar satu sesi saling ngobrol. Tidak dianggap terlalu serius. Besok, kalau kita ungkit lagi, dia pun mungkin sudah lupa. Karena nggak dibawa-bawa. Yaitu salah satu karakter yang terbentuk dari tempat lahir saya. Ketika saya pindah ke Jawa, saya melihat hal itu yang mungkin tidak ada di orang Jawa. Karena kadang-kadang apa yang disampaikan 2 tahun yang lalu masih dihafal. 3 tahun yang lalu masih dihafal. Oh, karakternya seperti ini. Tapi, lain lubuk, lain ikannya. Kalau saya tidak pernah tinggal di tempat Jawa ini, mungkin saya tidak tahu sopan santun yang tinggi. Betul ya? Karena saya belajar kesantunan yang tinggi itu dengan Bante Panyawaro. Ketika saya sama Nera, mungkin saya bahasanya masih sangat straight. Karena saya dari Medan. Satu ketika saya diberi nasihat oleh Bante Panya seperti ini. Sama Nera. Pernah ya ketemu beliau? Pernah ya? Sama Nera. Kalau berbicara dengan orang lain. Kalau ketemu orang sakit. Jangan bicara kesehatan. Kalau ketemu orang miskin. Jangan cerita ekonomi. Itu nasihat dari beliau. Iya Bante. Terus begitu masuk kuti tak pikirin. Kenapa ya beliau kasih saya nasihat begitu? Perasaan kalau saya ketemu orang sakit, saya nggak bahas kesehatan. Perasaan saya ketemu orang miskin, saya nggak bahas ekonomi. Wong kalau ketemu umat, saya bahasnya dhamma. Betul ya? Ketemu umat, saya bahasnya dhamma. Tak pikirin. Saya tahu. Mungkin tutur kata keseharian saya kasar. Ya. Di situ saya mulai berubah. Pelan-pelan, pelan-pelan berubah. Jadi saling belajar. Terakhir, ada satu daerah di Indonesia, tidak boleh sebut nama daerahnya. Ya, nanti saya kena cancel ya. Daerah ini aneh sekali. Aneh sekali. Orang yang datang dari daerah ini tidak tahu kenapa. Saya sudah ketemu cukup banyak. Mereka punya satu sifat. Suka memerintah orang lain. Tapi sepertinya mereka tidak tahu kalau itu tidak pas. Karena di daerahnya mungkin itu biasa saja. Sangat gampang memerintah orang lain. Padahal tidak dipikirkan perintah itu pantas atau tidak pantas. Contoh ya, ada ibu-ibu, saya tidak kenal dia, tapi dia tahu saya. Saya datang ke provinsi ini, lalu berkegiatan ibu itu ikut. Jadi, kebiasaan di daerah ini adalah, beberapa orang di daerah ini, pintar memerintah. Tapi menurut saya tidak pas. Maksudnya bagaimana? Ibu ini bisa tiba-tiba seperti ini. Bante, nanti jam 4 saya mau sembayang sama teman-teman. Bante mimpin nanti jam 4. Merintah. Ngerti ya? Bukan, Bante bisa ndak nanti jam 4 mimpin? Enggak. Bante mimpin nanti jam 4. Jadi jam 4 di Dharmasala Bante. Ya Bante ya, makasih gitu. Saya gak punya kesempatan menjawab. Tapi saya cukup terkejut. Mungkin kalau ibu ini bertemu dengan biku-biku Jawa Tengah, biku-biku Jawa Tengah juga pusing ngadapinnya. Mau menolak sungkan, betul? Nggak ditolak, nggak nyaman. Akhirnya apa? Biku itu mungkin hanya datang 1 kali. Tidak pernah datang lagi. Cukup banyak wihara yang tidak memahami bahwa sifat biku berbeda-beda. Bantenya kok nggak datang lagi ya?
Karena Bantenya nggak tahu bagaimana cara menolak kalau diperintah. Lalu apa yang saya lakukan? Saya kasih tahu itu, ibu ini begini. Bu, saya nggak bisa. Kenapa Bante? Nggak bisa. Selesai. Nggak ada alasan. Agar apa? Agar ibu itu sadar. Setiap orang punya hak untuk menentukan apa yang mau dia lakukan dalam hidupnya. Betul? Kenapa saya harus memberi alasan? Anda meminta juga semena-mena. Ya, saya menolak semena-mena. Betul ya? Saya nggak bisa, Bu. Jam 4 nggak bisa. Kenapa Bante nggak bisa? Nggak bisa. Begitu ya? Sambil senyum ya. Nggak boleh marah. Nggak bisa ya Bante? Iya Bu, nggak bisa. Ibunya marah. Ibunya marah. Gawat ya? Dipaksa, nggak boleh nolak. Nolak, marah. Jadi saya lihat ibunya marah, tak biari. Biar aja marah. Betul ya? Agar dia belajar. Anda tidak bisa seperti itu ke orang lain. Saya bukan jahat, ndak mau mimpin sembayangan jam 4 sore. Tapi saya mau ibu ini belajar. Bu, jangan seperti itu. Dia bahkan seperti itu ke biku. Ngerti maksud saya ya? Kalau ke orang lain seperti apa? Ndak ngerti lagi. Ke biku saja dia seperti itu. Apalagi ke orang lain. Saya tidak masalah dibegitukan. Masalah saya adalah saya ingin ibu itu belajar. Bu, jangan begitu. Begitu ya? Bu, jam 4 saya ndak bisa. Kenapa Bante ndak bisa? Ndak bisa. Nggak bisa Bante, nggak bisa. Begitu ya. Kenapa Bante, kenapa? Nggak bisa Bu, gitu. Ya. Lalu ternyata memang itu adalah culture di sana. 3 kali dari 3 orang yang berbeda, saya mendapatkan arahan seperti itu. Kadang-kadang lebih unik lagi. Ada anak muda, tiba-tiba datang ke saya. Ikut kegiatan. Kegiatan beramai-ramai. Bante, ini Bante, si A, si B, si C. 3 orang ini Bante, begini, 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 begini. Nanti Bante tegur. Saya diperintah lagi. Ini ditegur Bante, Bante kasih tahu aja begini, begini, begini. Tak ya. Saya nggak kenal si A, si B, si C. Saya nggak tahu itu fakta atau bukan. Betul ya? Saya nggak tahu. Yang dia laporkan ke saya itu fakta atau enggak, saya nggak tahu. Gitu. Lalu, Bante nanti tegur Bante. Kasih tahu begini, begini, begini. Gimana ini ya? Saya jawab begini. Maaf ya, itu bukan kebiasaan saya. Hah? Ini keliru Bante. Bante ndak boleh biarkan. Ya itu bukan kebiasaan saya. Sudah ndak apa-apa. Tugas saya di sini hanya mengajar. Saya hanya diundang untuk mengajar. Kalau yang bagian-bagian itu biar panitia saja yang urus. 2 kali. Nah, bukan Semarang ya. Bukan Semarang. Tenang, bukan Semarang. Orang Semarang baik-baik. Ya, kalau meminta ya. Umumnya semua daerah Jawa Tengah ini sangat santun. Betul ya? Tahu kalau orang lain punya jadwal. Kalau mau ketemu orang ya janji dulu ya. Kecuali teman sendiri dan sebagainya. Ya, jadi banyak jalan, banyak pengalaman. Di sini saya sharing ya. Ya. Tapi apa manfaatnya saya sharing di sini? Toh saya tidak bisa mengubah karakter orang satu kota, betul ya? Yang ingin saya sharingkan ke Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu ketemu hal seperti itu jangan lekas marah. Karena lain lubuk, lain ikannya. Betul ya? Anda ketemu orang ngomong kok nggak ada remnya, mungkin dia bukan lahir di Pulau Jawa. Begitu ya? Rodo sabar. Ya. Anda ketemu orang yang diperintah A, B, C, A, B, C, nggak ada sungkannya kalau ngasih tahu merintah nggak ada sungkannya. Oh, ingat dulu Bante pernah cerita. Memang ada sekelompok orang seperti itu. Begitu ya? Solusinya apa? Nggak bisa, Pak. Hah? Nggak bisa? Iya, nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa. Itu ya solusinya ya. Habis itu orangnya marah ya. Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan silahkan. Ya, Bapak silakan.
Ya, kalau orang yang bijaksana itu selalu menjalani hal-hal yang membawa berkah. Orang yang bijaksana berupaya menjalankan hal-hal yang penuh berkah. Ya. Tapi orang yang mendapatkan berkah belum pasti bijaksana. Karena berkah poinnya banyak. Ya. Dalam Manggala Sutta ada 38 poin berkah. Misalkan menopang ayah dan ibu adalah berkah. Ada seorang anak baik sekali, rajin sekali. Dia rawat ayah dan ibunya. Ya, karena ayah ibunya sudah tua, dia menyiapkan makanan, menopang kalau orang tuanya butuh bantuan. Tapi apakah dia pasti orang bijaksana? Belum tentu. Dia bisa saja seorang anak yang baik hati, ya, yang belum bijaksana. Tapi kalau orang bijaksana sudah memahami dhamma, memahami kehidupan, memahami dirinya, memahami orang lain, maka setiap dia akan melakukan sesuatu, dia renungkan. Yang akan saya lakukan ini baik atau buruk. Kalau buruk tidak akan dia lakukan. Kalau baik akan dia lakukan. Nah, ketika dia hanya memilih hal-hal yang baik saja, itu otomatis adalah berkah. Jadi orang bijaksana itu adalah orang yang penuh berkah. Orang bijaksana adalah orang yang penuh berkah. Contoh, setelah dia belajar dhamma, ada satu syair di Manggala Sutta, syair-syair awal, asewana cak balanang pandita nancak sewana. Jangan bergaul dengan orang bodoh, bergaulah dengan orang bijaksana. Bodoh di sini dalam artian Sang Buddha itu adalah tidak bermoral, ya, tidak punya kedermawanan, tidak punya kebaikan hati. Nah, ketika dia bergaul di masyarakat, kita punya hak toh untuk memilih teman, ya. Saya datang ke Semarang ini banyak sekali orang. Sayangnya, saya belum banyak mengenal Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau saya nanti datang lagi ketemu Bapak Ibu, saya tanya namanya siapa, lama-lama kenal banyak. Tapi itu perlu waktu, betul ya? Kalau kita tidak saling mengenal, memberi dhamma kelas seperti ini agak kering. Tapi tidak apa-apa, kita jalani dulu, lama-lama jadi kenal. Ya, awal-awalnya jadi sangat kering. Nah, kalau kita masuk ke satu komunitas, ini teman-teman semuanya jumlahnya 50 orang lebih misalkan. Kita punya kesempatan untuk mengenal. Pelan-pelan, keliling, mengenal. Setelah kenal semua, tahu kualitas lebih kurang dari setiap yang hadir. Lalu, memilih akan dekat dengan siapa. Betul? Ketika kita memilih mau dekat dengan siapa, itulah kebijaksanaan. Asewana cak balanang pandita nancak sewana. Saya beri contoh. Kalau saya datang ke satu tempat, satu wihara, ketemu seorang umat, mungkin umat itu yang menjemput saya, atau menemani saya ketika di wihara. Dia belum kenal saya, kita belum pernah ngobrol, belum pernah diskusi. Tapi selama 1 jam perjalanan, semua isi kepalanya adalah negatif. Semua isi kepalanya adalah negatif. Dari menit pertama sampai menit terakhir, orang ini tidak akan saya cari. Hanya pas ketemu aja. Ngerti ya? Tapi kalau selama 1 jam perjalanan, umat ini cerita dhamma, cerita kebaikan-kebaikan wihara. Bante, wihara Tanah Putih, Bante sudah wihara yang awal sekali. Kegiatan kami lancar. Yang diceritakan semua positif. Orang ini akan saya cari. Kalau saya ke Semarang, saya mungkin cek dia. Lagi di mana? Saya di wihara Tanah Putih. Tapi masuk akal enggak? Saya datang sebagai pengajar. Lalu ini orang menjemput saya. Tidak saling kenal. Belum banyak berbicara. Sejak menit pertama, Bante. Di wihara itu Bante. Itu ada pengurus A dengan pengurus B berantem. 1 kali. Betul ya? Bante, aneh banget. Sistem di wihara itu ndak pas. Begini-begini. 2 kali. Betul ya? Lalu yang ketiga, Bante kenal si A ndak?
Kenal. Kenapa? Dia Bante. Orangnya. Waduh, buruk. 3 kali. Tati Yampi ya. Nah, kena blacklist. Tapi kalau ketemu ya tetap ramah. Betul ya? Semuanya teman. Tapi kalau sahabat harus dipilih. Orang ini tidak bijaksana. Anda boleh cerita yang negatif. Kalau sudah cukup akrab. Betul? Iya. Dan itu tidak masalah. Bapak, Ibu, Saudara bertemu hal yang tidak pas. Misalkan orang ini suka menipu. Masa Anda ceritakan ke anak istri atau suami? Betul ya? Harus diceritakan. Dek, coba lihat orang ini. Ini orang penipu. Kenapa? Begini, 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 begini. Nanti adik lihat sendiri betul apa enggak. Belajar. Ya. Kalau ketemu orang seperti ini hati-hati. Dia ngomong apa jangan langsung percaya. Betul? Kenyataannya Bapak Ibu saya mau tanya. Di luar sana kita sebut di pasar. Ya di luar sana saya sebut di pasar ya. Nggak harus di pasar. Di namanya di pasar Bapak Ibu Saudara. Ada penipu? Ada. Nasihat jangan gampang percaya orang lain. Kadang-kadang itu ada benarnya. Betul? Ya, bahkan Sang Buddha yang selalu positif pun mengingatkan kita. Asewana cak balanang. Jangan bergaul dengan orang bodoh. Ya, ini jadi banyak yang saya bahas dari pertanyaan Bapak. Tapi pertanyaan Bapak sederhana. Apa perbedaan berkah dengan kebijaksanaannya? Orang yang bijaksana, umumnya apapun yang dia lakukan sudah dipenuh dengan berkah. Oleh karena itu, belajarlah menjadi orang bijaksana. Apapun yang Bapak Ibu lakukan penuh berkah. Ya, anumodana pertanyaannya. Ya, silahkan pertanyaan lain kalau ada. Habis ya. Ibu silahkan. Dia mengerti apa tadi? Enggak kedengaran. Dia mengerti. Ya, ini dengan Bu siapa? Bu Vanessa ya. Baik. Dari Medan ya, bagus ya. Baik. Ya betul. Tadi ada satu keliru saya. Saya menggunakan kata straight sama tidak straight ya. Yang benar adalah direct. Ya, direct indirect. Itu istilah dalam bahasa. Begini. Ini pertanyaan sangat bagus ya. Itulah butuh pengalaman. Saran saya, nanti kalau ketemu teman, karena kalau di wihara kan banyak teman ya. Kalau kita tahu dia punya perusahaan, atau dia seorang direktur atau manajer, atau dia punya pabrik atau sebagainya, kita tahu saudara ini punya kapasitas itu, coba tanya. Kamu selama ini ngobrol-ngobrol dulu ya. Jangan tiba-tiba ditanya, dia juga terkejut nanti. Ngobrol-ngobrol dulu, lalu tanya, di perusahaan Bapak karyawannya lebih kurang berapa gitu. Oh, tempat saya, kalau saya sebagai biku saya sering bahas itu juga kalau yang jemput saya laki-laki gitu. Ya, kalau laki-laki kan seneng ngobrolnya bisnis gitu. Kadang-kadang saya tanya bisnisnya.
Oh, tempat saya 200 orang, Bante. Kadang-kadang saya tanya juga seperti ini. Mimpin karyawan pusing enggak, Pak? Ya pasti pusing, betul ya? Pusing, Bante. Triknya apa? Ya. Jadi kita kumpulin. Setiap pemimpin tuh mereka punya cara yang berbeda-beda. Lalu kita kumpulin. Kadang-kadang saya pernah di Solo, saya tanya begini. Pak, di Solo, orang Solo bagaimana? Kerjanya bagaimana? Oh, begini, 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 Bante. Terus solusinya bagaimana? Oh, kalau saya sih biasanya saya begini. Kalau orangnya begini, saya begini. Jadi kumpulin ilmu-ilmu dari praktisi. Saya sendiri bukan praktisi. Saya sendiri tidak pernah memimpin 200-300 karyawan, betul ya? Dan itu tidak gampang, benar-benar tidak gampang. Tapi kumpulkan ilmu itu dari praktisi. Sangat berharga. Lalu wisdom mereka yang mereka hadapi selama 20-30 tahun itu luar biasa. Contoh, kita akan mendengar seperti ini. Saya dulu juga keras awalnya. Saya kerasin, telat 15 menit potong gaji. Kalau tidak datang selain cuti resmi, potong gaji. Tapi nggak ada gunanya. Lama-lama dia begini, begitu, begini, begitu. Saya awalnya juga keras sekali. Terus sekarang gimana? Ya sekarang solusi saya begini. Nah, oh ya kita kumpulin. Nah, kadang-kadang sulit untuk membandingkan. Nah ini ilmu, menurut saya ini ilmu. Karena saya sebagai biku yang saya hadapi itu murid Samanera. Ya kadang-kadang juga Samanera ada yang dititipkan tugas tidak dijalankan. Kita mau marah juga nggak ada gunanya. Ya memang karakternya begitu. Akhirnya kalau saya benar-benar melihat kalau orang ini tingkat tanggung jawabnya rendah sekali, dia tidak saya beri tugas yang berbahaya. Tidak saya beri tugas yang perlu disiplin tinggi. Contohnya, membangunkan peserta setiap pagi. Membangunkan peserta setiap pagi itu kan pakem jam 4 pagi. Dia orangnya males dan rada ndak tanggung jawab. Dia bisa aja ketiduran. Dia bisa aja ngebanguninnya 4.15 baru ngelonceng. Masalahnya kalau Samanera itu ngeloncengnya 4.15 atau 4.20 kan telat. Bantepanya sebegitu lonceng itu 4.20, beliaunya kan lihat jam. Yang salah siapa? Ketua panitia, betul? Saya menitipkan pekerjaan ke Samanera. Samaneranya telat. Teng. Teng. Bantepanya lihat jam 4.20. Nanti pas makan pagi beliau nanya, Abijato, program kita sekarang bangunnya 4.20 ya. Gitu ya. Jangan laporin ya. Enggak Bante, tadi telat. Nah, kenapa telat? Kalau saya jawab, Samaneranya telat. Salah saya. Ketua panitia siapa? Saya. Kalau di kepolisian, kapten menyuruh anak buah, pekerjaannya keliru, siapa salah? Kapten. Saya tidak bisa mengatakan Samaneranya malas Bante. Saya tidak bisa ngomong itu. Nggak bisa saya. Apa yang saya jawab? Maaf Bante, besok tidak akan telat lagi. Begitu ya? Maaf Bante, besok tidak akan telat lagi. Besok saya yang ngebel. Apa boleh buat? Jam 4. Teng. Teng. Samanera yang kemarin telat lagi. Dia datangnya jam 4 lewat 7 menit. Datang. Maaf Bante, saya telat. Nggak apa-apa, tidur aja lagi. Tak gituin? Nggak apa-apa, tidur aja lagi. Masih ngantuk ya? Gitu. Lalu, ini kisah nyata. Setelah Samaneranya keliru 4 kali. Dan yang terakhir ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kelas jam 2 sore. Dan kelas itu harus disiapkan proyektor, mic audio. Dan Bante yang mengajar ini galak. Galak banget Bantenya. Kalau itu keliru, habislah seorang Biku Abijato. Tamatlah riwayat saya. Terus tak titipi kerjaan ke orang ini. Karena saya pikir kan kalau sore nggak mungkin dan nggak bangun. Betul ya? Kalau pagi-pagi ya nggak bangun. Tak catat saking takutnya. Samanera, ini ikut ini ya, ikut ini. Jam 1.30 maksimal. Buka pintu kelas. Siapkan mic. Air minum. Meja dirapiin. Kotak tisu. Lampu dibuka. Kipas angin dibuka. Ikut ini ya. Iya Bante. Ikut ini ya. Baca dulu, baca. Tak gituin. Dia baca.
satu sampai terakhir. Nggak boleh nggak kerjain ya, atau mau orang lain aja kerjain. Ini tak tawarin. Bisa Bante, bisa. Yakin ya? Yakin Bante. Jam 1.30 batang hidungnya belum keluar. Tak tungguin dari jauh. Ini Samaneranya kemana? 1.40 belum muncul juga. Jam 1.45 tamatlah riwayatku. Ini kalau tak pasrahin habis saya. Bantenya galak bener. Untung saya nggak pasrahin, tak jagain. 1.45 saya jalan, saya yang kutik, saya yang rapiin semua, siapkan air putih dan yang lainnya. Tahu Samaneranya datang jam berapa? Jam 2 lewat 5 menit. Maaf Bante, maaf. Apa yang saya lakukan? Dah apa-apa Samanera. Mulai saat ini Samanera tidak perlu bantu Pak Baja lagi, ya. Istirahat saja, silahkan istirahat. Saya pecat. Pecat dengan hormat ya. Pecat dengan hormat. Kan enak toh, daripada Anda harus stres bekerja, ya tak kasih istirahat aja. Toh saya masih punya satu murid lagi, biar saya yang jalan. Nangis dia Bapak Ibu. Nangis. Tahu kenapa nangis? Karena Samanera ini dijanjikan akan diberi beasiswa untuk kuliah S1 oleh Bante lain. Dan kalau saya pecat dia dari tugas Pak Baja, Bante ini pasti tahu, betul ya? Maka kredibilitas dia hilang. Mungkin dia tidak akan dikuliahkan. Nangis sejadi-jadinya. Tapi ya, saya tidak salah juga ya. Saya harus bagaimana ya? Tidak bisa tak pasrahin. Akhirnya karena kasihan ya, akhirnya saya beri dia tugas yang tidak ada hubungannya dengan waktu. Ya. Sekarang Samaneranya di mana Bante? Sudah lepas jubah, ya. Sudah lepas jubah. Ya, kembali ke pertanyaan Ibu. Ini saya sambil cerita-cerita. Ada hal sangat penting ingin saya sampaikan. Di Singapura, gajinya 30 sampai 50 juta. Betul? Lebih kurang. Saya tidak tahu. Ya. Kalau pekerjaan kantor mungkin ya 20-an sampai 30-an at least. Betul ya? Lebih tinggi toh? Ya, karena kalau programmer itu mulainya start dari 45 juta. Internship aja, magang aja sudah 15 juta sebulan. Programmer senior itu bisa sampai 80 sampai 130 juta. Yang pernah saya cek itu hanya programmer. Pekerjaan lain tidak pernah saya cek. Jadi saya tahu pekerjaannya tinggi, gajinya tinggi. Katakanlah gajinya 50 juta, kita ambil median. Tidak bisa kita samakan kualitas orang bekerja 50 juta sebulan dengan UMR Indonesia. Sulit. Sulit sekali. Ya. Ada alasannya. Indonesia itu UMR-nya begitu-begitu aja. Pasti ada alasannya. Kalau Indonesia sumber daya manusianya tinggi, maka gaji kita naik. Kita tidak bisa melihat UMR itu sebagai satu keadaan negara. Karena sebenarnya kita sendiri kan adalah pasar internasional. Apa maksudnya? Kalau perusahaan besar mau buat pabrik di Asia Tenggara, dia kan harus milih mau di Vietnam atau di Indonesia. Dan ketika mereka memilih itu apa? Tingkat rajin, tingkat kemampuan, tingkat IQ. Kemudian yang mereka lihat apa? Demonya tinggi enggak? Liburnya banyak enggak? Betul ya? Lalu mereka akan membandingkan Malaysia, Vietnam dengan Indonesia. Dulu yang selalu menang proyek-proyek besar, pabrik-pabrik level internasional, Vietnam. Indonesia jarang sekali. Kalau kita pergi ke luar negeri, ketemu barang made in Indonesia, biasanya cuma baju. Karena penjahit dari Indonesia itu top, katanya. Ya, lebih baik daripada yang luar negeri. Tapi kalau kita lihat sepatu, Nike, made in Vietnam. Betul? Pernah nampak sepatu Nike made in Vietnam? Di Indonesia ya. Sekarang juga ada si made in Indonesia. Jadi Indonesia sendiri adalah pasar global. Nah, ketika kita berhadapan dengan standar gaji Indonesia, ya kualitasnya adalah standar Indonesia. Kalau kita ke Eropa, mereka dibayar per jam. 1 jam gajinya 15-20 dolar. 1 jam 300 ribu. Di Indonesia, provinsi yang UMR-nya kecil sekali. 1 minggu mungkin gajinya 300 ribu. Ya. Oleh karena itu, kita yang harus mencari cara menyesuaikan diri. Ya. Bagaimana caranya? Nanti coba
tanya pada para praktisi-praktisi. Gitu ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi mau bertanya? Kalau ndak ada, tak cari yang seru ya dari apa yang sudah saya catat ini. Sebagai penutup. Ada dua yang baik saya pikir. Ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Pernah ditanya juga oleh umat, mengapa judi itu bukan pelanggaran 5 sila? Betul ya? Ya, unik sekali ini. Kenapa Sang Buddha tidak memasukkan judi sebagai pelanggaran sila? Ada yang pernah kepikiran? Belum ya? Coba, kenapa? Kenapa ya? Judi itu tidak masuk ke 5 sila. Karena pelanggaran 5 sila itu adalah yang secara langsung mengganggu makhluk lain. Ya. Saudara kalau membunuh mengganggu makhluk lain? Mengganggu, ya, nyawanya hilang dan dia merasakan sakit. Anda ngambil barang orang, Anda ganggu orang. Ya. Anda selingkuh, Anda mengganggu keluarga orang. Anda berbohong, berkata kasar, orang langsung terganggu. Impact-nya langsung. Ya. Anda minum minuman keras, lalu Anda mabuk, melakukan hal yang tidak pantas, lempar-lempar barang dan sebagainya, Anda mengganggu orang. Tapi kalau judi bagaimana? Tahu enggak? Judi itu adalah deal. Deal toh? Judi itu adalah deal. Kesepakatan bersama. Saya kasih contoh. Nonton bola. Ya. A lawan B. Kalau A menang, duitnya kasih saya. Kalau B menang, duitnya untuk kamu semua. Taruhan berapa kita? Ini tanggal berapa? Tanggal 17. Belum bulan tua. Taruhan 150.000. Kalau bulan tua 30.000. Ya. Taruhan 150.000. Deal ya? Deal. Salaman? Salaman. Anda mengganggu siapa? Tidak ada. Betul ya? Tidak ada yang Anda ganggu. Itu adalah kesepakatan. Salaman lagi. Betul ya? Lalu A menang. Duitnya saya ambil. Kadang-kadang teman yang profesional, yang dia memang tahu itu adalah kesepakatan, dia happy-happy aja. Betul ya? Kalah lagi saya, kurang beruntung. Marah nggak dia? Enggak, biasa aja. Kecuali dia tidak pernah berjudi. Betul ya? Judi itu adalah kesepakatan. Jadi Bante boleh ya berjudi ya? Kalau saya bilang boleh, viral saya ya. Itu adalah kesepakatan yang bisa membawa kerugian. Kenapa? Karena Anda bisa terbiasa. Berjudi itu bisa ketagihan. Dan Sang Buddha tidak memasukkan ini ke dalam 5 sila. Tapi Sang Buddha masukkan ke dalam jalur pembuangan harta. Salah satunya di suta namanya Bagya Paja Sutta. Sang Buddha menyebutkan ada 4 hal tidak dilakukan agar harta tidak bocor. Yang pertama, prostitusi. Yang kedua, berjudi. Yang ketiga, teman yang buruk. Yang keempat, berkeliaran malam. Ya, berkeliaran malam mungkin dunia malam yang dimaksudkan oleh beliau. Saya tidak tahu dunia malam 2600 tahun yang lalu seperti apa, tidak tahu. Ya, tapi namanya dunia malam ya mau di desa maupun di kota ya pokoknya temannya alkohol, betul ya? Ya, dan pasti merugikan, duit pasti habis. 4 hal dihindari karena Sang Buddha mengatakan kalau kita mengumpulkan air di sebuah tong yang besar, ini ibaratnya ada lubang kecil di bawah tong. Sampai kapanpun tong itu tidak akan penuh. Prostitusi,
Judi, teman yang buruk, dan berkeliaran malam. Bante, teman yang buruk kenapa, Bante? Bisa nipu, ngapusi. Coba Bapak Ibu dengar kalau orang ketipu dalam jumlah yang besar karena berbisnis. Biasanya nipu siapa? Teman sendiri. Ya. Jadi kalau saudara sudah melihat sifatnya buruk, hati-hati. Karena teman yang buruk ini juga salah satu jalur pembuangan harta. Uang yang sudah ditabung sedemikian lama, kamu ikut saya aja investasi, tak titipi semua habis. Betul ya? Saudara-saudari, judi itu Sang Buddha masukkan ke dalam jalur pembuangan harta. Tidak Sang Buddha larang dalam sila, tapi Sang Buddha masukkan dalam anjuran kalau Anda ingin sejahtera. Nah, itu sebabnya di beberapa negara judi dilegalkan. Betul ya? Kenapa? Karena tidak ganggu siapa-siapa. Masalahnya adalah setelah itu. Ganggunya kapan Bapak Ibu Saudara? Setelah duitnya habis. Betul ya? Setelah duitnya habis. Tapi itu adalah keberlanjutannya. Soalnya judi itu nggak ganggu siapapun. Masalahnya setelah duitnya habis, orangnya ngutang. Ngutang, terus nggak bisa balikin. Kitalah yang dikejar-kejar. Kitalah yang menjadi korban atas kejahatan lainnya. Yaitu mengenai judi, Bapak Ibu Saudara, ya jangan dilakukan ya. Ya, saya pikir cukup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada silakan Pak. Baik. Apakah meditasi berkaitan dengan kesehatan? Jawabannya sangat berkaitan. Ya. Kenapa? Karena yang namanya stres itu langsung mengurangi imun tubuh. Ada orang yang kalau stres aja asam lambungnya kumat. Ada orang kalau stres aja jerawatnya naik, ya. Ada orang kalau stres langsung gampang demam, gampang masuk angin. Nah, meditasi itu adalah latihan untuk belajar mengurangi stres. Latihan untuk belajar lebih kebal terhadap stres. Samatha itu disebutkan Sang Buddha sebagai ketenangan. Ketenangan itu artinya mengurangi ketegangan. Ya, oleh karena itu, orang yang rajin bermeditasi dengan teknik yang benar, dengan pandangan yang benar, maka dia otomatis akan menjadi lebih sehat daripada seharusnya. Lebih sehat daripada seharusnya. Jadi, ketika dia stres, dia tahu cara menurunkan stres. Ya, untuk jangka panjang menjadi sangat menyehatkan. Saya sering kalau pas saya ada waktu, saya dengarkan interview-interview orang-orang yang umurnya tua. Ya, banyak video-video seperti itu di internet. Dan salah satu nasihat dari orang-orang tua yang umurnya 90, 95, 100, salah satunya adalah jangan gampang stres. Ya, jadi jangan gampang stres. Bapak Ibu ingin umurnya panjang, jangan gampang stres. Jangan semua dikhawatirin. Salah satu bukti kalau stres itu sangat merusak badan adalah kalau Bapak Ibu ketemu teman yang bangkrut, ya, atau kena masalah besar, sengketa tanah misalkan, dalam waktu 3 tahun aja dia bisa seperti menua 9 tahun. Ya. Pernah ketemu temannya tiba-tiba tua sekali kelihatannya. Kasihan sekali. Kamu kenapa? Kita mau nanya, kamu kenapa sekarang tua? Kan tidak mungkin ya. Kamu kenapa kok kelihatan tidak seger gitu? Iya, saya sengketa tanah. Oh, sudah berapa lama? 3 tahun. Terus gimana ya? Masih jalani. Badannya jadi tua, jadi kurus. Ya, itu efek langsung dari stres. Kalau dia selama ini bermeditasi, menghadapi sengketa tanah tetap stres, tapi stresnya tidak setinggi itu. Ya, yang harusnya badannya menua 10 tahun umur sel, mungkin dia hanya menua 4 tahun atau 3,5 tahun umur sel. Ya. Iya, meditasi sangat baik untuk kesehatan. Ya, Anumodana pertanyaannya, Pak. Ada lagi mau bertanya? Boleh Ibu di belakang, silakan. Main saham itu ada unsur judinya. Ya, buktinya apa? Buktinya kita tidak tahu besok harganya naik atau turun. Betul ya? Jadi berbisnis pun ada unsur judinya.
Karena kita belum tahu besok barangnya laku apa enggak laku. Nah, oleh karena itu, persentase judi ini bisa tinggi, bisa rendah. Tergantung profesi masing-masing. Kalau berbisnis pun adalah judi, tetapi persentase judinya lebih rendah. Kalau barang tidak laku besok, masih ada lusa. Barang tidak laku lusa, masih ada minggu depan. Ya. Kalau barangnya tidak gampang rusak, tidak laku setahun pun, ya sudah, sabar aja. Barang tidak hilang, barang tidak habis. Kadang-kadang barang taruh di gudang, ya naik harga. 1 tahun naik 7%. Ya sudahlah begitu. Nah, kalau berjudi di kasino, bawa 100 juta, kalah habis 100 juta. Nggak ada lusa, nggak ada minggu depan. Betul? Unsur judinya lebih tinggi. Dunia saham juga sama. Ada orang dunia saham itu juga berlapis-lapis, ya. Tidak bisa kita kategorikan sama semua. Nah, ada orang yang di dunia saham hari ini beli, besok dijual. Besok beli lagi, lusa dijual supaya cepat kaya. Modalnya habis, itu sama dengan kasino. Bawa 100 juta habis, nggak ada modal lagi. Begitu ya. Nah, perusahaan besar level internasional, mereka juga kadang nyimpan tabungannya di saham. Ya, kalau kita cek data keuangan perusahaan-perusahaan raksasa, ya mereka nyimpan emas, nyimpan tanah, nyimpan obligasi. Kok jadi seminar keuangan ya? Ya, karena ditanya. Nah, beberapa perusahaan mereka juga menabung di saham. Mereka ambil saham yang tidak resikonya tinggi. Ya, contohnya sahamnya gabungan 50 perusahaan. Sahamnya gabungan 100 perusahaan. Ya udah, dia nabung aja taruh di sana. Nggak diapa-apain lagi. Kapan butuh uang diambil. Jadi saya tidak bisa mengeneralkan yang namanya saham itu judi. Tergantung bagian apa yang dia tekuni. Kalau yang dia tekuni itu beli jual modalnya habis, itu namanya judi seperti kasino. Kalau yang dia lakukan adalah memanfaatkan kestabilan dari saham gabungan, dia nabung aja, ya unsur judinya lebih rendah. Tetapi tetap ada unsur judinya, ya. Berbisnis pun ada unsur judinya, tetapi rendah. Hidup pun kalau tidak bijaksana, hidup seperti berjudi. Begitu ya? Kalau tidak bijaksana. Ya, itu jawaban. Ya, tergantung porsinya. Ya, makasih Bu. Ya, ada lagi? Jangan nanya saya saham apa yang bagus Bante, jangan ya. Ya. Habis. Dhamma kelas ini setiap minggu ya diadakan ya. Ya, lain hari kalau saya datang lebih fit, ya tak bawain materi yang bagus ya. Hari ini saya kurang fit, ya anggap saja kita ramah tamah. Cerita dharmanya agak ngalur ngidul ya. Tapi ya enggak apa-apa. Sebenarnya banyak manfaat. Ada satu hal ingin saya ceritakan ya, karena suasananya nyaman, saya lanjutkan. Karakter orang besar. Ya, saya harap Bapak Ibu Saudara belajar yang namanya karakter orang besar. Kalau di Mendut, Bante Panya bilang namanya priai. Ya, priai itu karakter orang besar. Dan ini beneran harus dipelajari. Dan menjadi biku untuk waktu yang lama, sudah 9 tahun, saya bertemu banyak orang, saya punya kesempatan melihat, oh ini orang yang Bante Panya anggap priai. Ini orang biasa saja. Salah satu karakter orang priai adalah sangat senang mendengar. Bapak Ibu nanti pulang latihan bagi yang belum bisa. Kalau kita berbicara dengan teman, perhatikan. Kadang-kadang teman kita berbicara belum selesai, kita sudah pengen ngomong. Betul? Dan yang pengen kita ucapkan itu sudah ditenggorokan. Yang kita lakukan adalah menunggu dia diam, betul? Jadi dia lagi ngomong, kita menunggu dia diam. Begitu dia diam, masuk. Betul ya? Anda tahu,
bahwa Anda ketika melakukan itu, Anda tidak sedang mendengarkan 100%. Dalam otak Anda, yang Anda pikirkan adalah apa yang mau saya ucapkan. Dan ini sulit. Ini sulit. Ya. Tapi kalau Anda coba, nanti coba ya. Ketika orang lain berbicara, latihan. Kalau saya turunkan tangan saya. 2 tangan. Dan ketika saya begini, saya tidak banyak berpikir. Saya benar-benar menjadi spons yang siap untuk menyerap apa yang akan Anda sampaikan. Dan saya mendengarkan dengan sepenuh hati. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti saya mau cerita dan saya tidak begini, dengerin Anda, tapi saya begini, ya Bu, ada apa? Artinya saya sedang sibuk ya. Artinya saya sedang sibuk. Mohon maaf ya. Mungkin saya ada janji. Kadang sebagai biku kita ada janji ya. Makan siang jam 12. Janji sama orang 12.30 saya mau ditelepon. Masalah talk show di Makassar. Masalah Magabudi di Kota Medan. Betul ya? Jadi Bapak Ibu jangan berpikir janji itu harus ditemui orang. Janji nelepon itu juga janji. Ya, tapi kalau secara umum orang bercerita dan saya tidak sibuk, saya turunkan tangan saya dan saya dengarkan dengan sepenuh hati. Di saat itu saya tidak ingin berbicara. Tak dengarin sepenuh hati. Dan orangnya ngomong. Lalu kalau Anda mendengarkan sepenuh hati, ciri-cirinya apa? Anda akan bertanya. Kalau Anda mendengarkan sepenuh hati, umumnya kita akan bertanya. Kenapa? Penasaran. Pasti masih ada hal yang belum kita ketahui. Tapi kalau Anda tidak siap untuk mendengar, Anda hanya mau berbicara saja. Kadang orang berbicara belum selesai, Anda sudah masuk. Nah, pernah enggak ketemu orang yang kalau kita ngobrol sama dia nyaman sekali? Pernah? Pernah ya, itu rahasianya. Saya enggak tahu kenapa kalau ketemu dia seneng. Pernah? Enggak tahu kenapa kalau ketemu dia seneng. Apa rahasianya? Rahasianya dia tidak banyak bicara. Kecuali pada saat porsinya. Dan kalau dia mendengarkan sepenuh hati. Ya. Kan tidak mungkin Bante silakan memberikan dhamma desana terus saya nunggu. Kan tidak mungkin ya. Kalau porsi saya ceramah, saya berceramah. Tapi Bapak Ibu tahu, kalau saya sudah berkumpul dengan para biku atau perjalanan di mobil, kalau saya tidak ditanya, saya akan diam. Dan kalau ada yang cerita, saya mendengarkan sepenuh hati. Dan kalau berkumpul dengan para biku, saya hampir tidak pernah menjelaskan apapun. Walaupun saya mengerti. Saya diam aja. Kecuali ditanya. Saya hanya sibuk bertanya. Jadi berkumpul di mobil, Bante Catamano, Bante Santacito. Contoh ya, Bante Joti Damo. Saya di mobil berempat. Apa yang saya lakukan? Bante di Tanah Putih pembangunan ya? Oh iya, Oso pembangunan. Beliau jelaskan. Terus nanti perubahannya apa Bante yang paling besar? Oh itu rumah abunya mau dibongkar. Betul ya? Saya hanya bertanya. Ke Bante Santacito, Bante STAB bagaimana Bante? Lalu kalau beliau berdua cerita hal yang saya tahu, saya belum tentu juga akan menjelaskan. Ya, itu kebiasaan saya. Dan ternyata itu membawa kenyamanan luar biasa bagi orang lain. Ya. Jadi orang tahu banyak, kalau bicara terus juga nggak ada yang mau mendengar. Betul ya? Bante Santacito ngobrol sama Bante Joti Damo. Contoh aja ya. Auso, itu fish oil itu sama krill oil. Minum krill oil aja, lebih bagus. Tahu krill oil? Minyak udang. Warnanya merah. Misalkan ya, saya duduk di belakang, saya tujuwasa, paling muda. Bante Santacito ngobrol sama Bante Joti mengenai fish oil dengan krill oil. Bante Joti membuat kesimpulan, krill oil lebih bagus Auso. Ke Bante Santacito, jangan minum fish oil. Saya yang mengerti banget masalah vitamin, expert masalah vitamin, saya diam aja kalau nggak ditanya. Kenapa? Bagaimana kalau setiap orang bicara sedikit saya masuk?
Bukan Bante, fish oil sama krill oil itu beda fungsinya. Fish oil itu Bante, EPA-DHA-nya tinggi. Krill oil EPA-DHA-nya rendah. Cuma kelebihannya Bante, krill oil itu ada astaxanthin, jadi warnanya merah. Fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi peradangan. Kalau Bante minumnya krill oil, nanti lutut yang sakit, ya bahu sakit akan berkurang karena ada astaxanthin. Jadi dua-duanya bermanfaat. 1 jam tak cerita. Apa yang terjadi setelah itu? Kalau kemana-mana, gak usah ajak Abi jatuh. Gak usah ajak Abi jatuh. Gak usah diajak. Ya, ini umum, Bapak Ibu pasti juga sudah tahu hal ini. Tapi ada satu hal yang sangat bagus. Dulu saya diberitahu oleh Bante Panya juga. Beliau memberitahu singkat sekali, kemudian saya belajar sendiri. Beliau hanya bilang begini. Ya, Abi jatuh perhatikan, ya. Orang-orang yang biasanya priai itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Itu yang disampaikan Bante Panya ke saya. Tak tanya, priai maksudnya apa Bante? Nah, saya masih ingat. Lalu beliau jelaskan. Sejak itu saya mulai perhatikan. Dan benar. Terutama kalau belum akrab. Ya, terutama kalau belum akrab. Kalau sudah akrab ya ngobrol seperti teman, ya. Tapi kalau belum akrab, umumnya orang-orang besar itu, orang-orang priai karakternya besar ya, sangat senang mendengarkan. Sebaliknya, ya, yang tidak priai sangat suka bicara. Ini orangnya nggak di sini, pengen sekali saya nasihati, tapi saya nggak sampai hati. Saya tak nasihatinya di umum aja. Mana tahu para dewa menyampaikan ke orangnya, ya. Saya beberapa hari ini ketemu orang, tidak boleh cerita siapa. Karena saya terbiasa mendengar, kalau Bapak Ibu cerita sesuatu, saya akan mendengar sepenuh hati. Tapi ada efek sampingnya. Kadang-kadang kita ketemu orang yang tidak pinter berbicara. Sebegitu berbicara, 1 jam nggak ada jedahnya. Ngerti ya? Nggak ada putusnya. Padahal sebenarnya berbicara yang baik itu harus ada putusnya. Jadi kalau kita berbicara, sudah 5 menit, 10 menit berhenti sebentar. Kalau orangnya bertanya, atau wajahnya masih serius, lanjutin lagi. Betul ya? Ngomong-ngomong 5 menit, 10 menit, orangnya sudah wajahnya nggak serius, nggak juga bertanya, cukup. Ngobrolnya selesai. Tapi ini orang tidak paham hal itu. Ngobrol 1 jam nggak selesai. Nah, gimana ngasih tahu orang ini? Kalau ngobrol harus ada jedahnya. Tapi ya sudah, saya tidak bisa memberitahu. Ya. Nah, saya pernah ketemu seseorang jauh di Kepulauan Riau. Seorang Romo. Ketemu saya senang sekali. Terus cerita masalah kegiatan agama Buddha di sana. Saya praktekkan ilmu yang saya ajari ke orang-orang ya. Mendengar. 1/2 jam belum habis. Nggak ada remnya. 1 jam belum habis. Dan tidak ada jedahnya. Kalau ada jeda sedikit aja saya udah mau. Oh iya Pak, bagus ya Pak. Sebentar ya Pak, tak selesai dulu, sudah malam. Nggak ada jedahnya. Jadi terus lanjut seperti kereta api. Sampai 1,5 jam. Bagaimana itu? Akhirnya saya sudah tidak sabar juga. Setelah 1,5 jam saya pikir sudah cukup. Bapaknya ngomong belum selesai, tak potong. Oh ya Pak, sebentar ya Pak, ada yang mau dikerjakan sebentar ya. Sampai di sini dulu ya, selamat malam. Sehat selalu Pak, sehat selalu, gantian saya yang nggak kasih jeda. Sehat selalu ya Pak, sehat selalu, sampai jumpa. Hati-hati di jalan Pak, hati-hati jalan. Saya kabur ya. Besoknya nggak berani lagi bicara sama Romo tersebut. 1 kali pun nggak berani. Ya itu juga ketidakbijaksanaan, betul ya? Karena topik kita kebijaksanaan. 2 hal, Bapak Ibu coba nanti belajar mendengar. Seru sekali mendengarkan orang lain sepenuh hati, itu seru sekali ya, melihat hidupnya orang. Yang kedua, kalau berbicara hati-hati. Kalau bukan teman sendiri diberi jedah. Kalau teman sendiri enak, dia berani motong kita, betul ya? Udah capek, besok ya, lanjut lagi. Ya. Ini untuk Bu Vanessa. Bonus tambahan. Coba nanti pulang cari buku bagus sekali.
Judulnya The Law of Human Nature. Ya, Robert Greene. Dihafal ya. The Law of Human Nature. Ya. Itu salah satu buku untuk memahami sifat manusia, salah satu terbaik di dunia. Nggak usah kuliah psikologi. Buku itu jauh lebih bagus, lebih manjur daripada kuliah psikologi 4 tahun. Ya, karena sudah saya jalani kuliah psikologi 4 tahun. Jadi saya berani membuat statement ini. Kita kuliah psikologi juga tidak banyak belajar sifat karakter manusia. Karena teorinya terlalu banyak. Kita harus belajar sejarah psikologi, Sigmund Freud ya, id, ego, super ego, Abraham Maslow. Tidak ketemu. Membedah sifat manusia secara mendalam itu ternyata malahan ada di buku-buku populer. Ya, mungkin beberapa universitas ada kurikulumnya yang lebih ke human behavior, tapi tidak semua universitas fokus di human behavior. Kebanyakan universitas di Indonesia itu nanti fokus di human resource department, karena psikologi di Indonesia itu banyak menghasilkan ahli-ahli di bidang HRD. Sehingga seperti sudah menjadi trademark gitu. Kalau psikologi di Indonesia ya HRD atau psikologi pendidikan, jadi konsultan-konsultan di sekolah. Sehingga sangat jarang di Indonesia itu melahirkan psikolog yang jago di human behavior, sifat manusia. Jadi malahan lebih banyak dari buku populer. Nanti pulang nyari buku judulnya The Law of Human Nature. Ya. Nanti kalau sudah habis buku itu, mau baca buku yang lain, nunggu saya datang lagi. Ya. Tak kasih 1 dulu. Kalau sekaligus dikasih 3, nanti jadi ndak baca. Bante, The Law of Human Nature sudah habis Bante. Saya mau baca buku apa lagi? Nanti tak kasih dua buku lagi. Gitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, ya penuh kebahagiaan. Hari ini kita berdiskusi Dhamma. Semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini membawa manfaat besar untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu Saudara semakin maju dalam Dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabe sata bhavantu sukitata.